Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal coba bahas soal belajar, tapi dari sisi yang mungkin jarang kita pikirin. Kita nggak akan ngomongin soal ngumpulin fakta atau ijazah aja, tapi kita akan melihatnya sebagai sebuah perjalanan. Ya, sebuah perjalanan buat ngebentuk karakter kita, dengan panduan nilai-nilai yang sebetulnya udah ada dari dulu. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Coba deh, kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Sebenarnya, tujuan utama saya cari ilmu tuh buat apa sih? Seringnya kan, kalau kita jujur, motivasi kita ya gitu-gitu aja. Mungkin biar dapat promosi jabatan, atau biar kelihatan paling pintar pas lagi debat, atau ya sekedar buat naikin gengsi. Ini semua wajar kok. Tapi hari ini kita mau gali tujuan lain yang jauh lebih dalam. Oke, sekarang anggap aja kita lagi mau memulai sebuah perjalanan. Nah, sama seperti penjelajah, hal pertama yang paling penting adalah ngatur kompas kita. Dalam perjalanan mencari ilmu, kompas itu ya niat kita. Wow, ini peringatannya keras banget loh. Sebuah hadis atau sabda Nabi Muhammad ngasih tahu kita kalau niat yang salah, misalnya belajar cuma buat ngejar keuntungan duniawi, itu konsekuensi spiritualnya serius banget. Ini nunjukin kalau kenapa kita belajar itu sama pentingnya dengan apa yang kita pelajari. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Coba lihat. Di satu sisi, semuanya tentang ego. Pengen dipuji, pengen dapat untung pribadi. Tapi di sisi lain, tujuannya itu pelayanan. Pengen jadi pemimpin yang lebih adil, pengen kerja lebih berintegritas. Cuma geser sedikit aja niatnya, nilai dari ilmu yang kita cari itu bisa berubah total. Dan sebaliknya, kalau niatnya lurus, ganjarannya itu bukan main. Bukan cuma soal naik gaji atau dapat pujian, tapi jalan ke surga yang dipermudah. Setiap menit yang kita pakai buat belajar, itu jadi kayak investasi buat akhirat. Luar biasa kan? Oke, kompasnya udah bener nih. Sekarang, setiap perjalanan kan butuh bekal ya. Nah, dalam perjalanan ilmu, bekal kita itu adalah etika atau yang biasa disebut adab. Ini tuh perlengkapan penting yang bikin perjalanan kita lancar dan penuh berkah. Jadi, ada 3 bekal utama nih yang wajib kita bawa. Pertama, hormat sama sumber ilmunya. Mau itu guru kita, dosen, atau bahkan buku yang kita baca. Kedua, catatan. Tujuannya buat ngiket ilmu biar nggak gampang lupa. Dan yang ketiga, selalu awali dengan doa. Minta supaya ilmu yang kita dapat nanti membawa kebaikan. Nah, ini dia nih kuncinya. Adab itu bukan bonus teman-teman, tapi semacam tiket masuknya. Para ulama zaman dulu sering bilang, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Kenapa? Karena tanpa adab, ilmu itu ibarat pohon yang ada, tapi nggak ada buahnya, nggak ngasih manfaat. Dan ini doa spesifik yang bisa kita coba amalkan. Perhatiin deh fokusnya, bukan cuma minta tambahin ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengubah kita jadi orang yang lebih baik dan berguna buat sekitar kita. Oke, setiap perjalanan, mau sekeren apapun, pasti ada tantangannya, ada bahayanya. Setelah kita siapin niat dan bekal, sekarang kita harus waspada sama jebakan-jebakan di jalan. Uniknya, dalam mencari ilmu, bahaya terbesarnya itu seringkali datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia 3 penyakit utamanya yang harus kita waspadai. Pertama, sombong karena ngerasa paling tahu. Kedua, ria atau pamer, biar dibilang pinter sama orang lain. Dan ketiga, ujub atau rasa kagum sama kepintaran diri sendiri. 3-tiganya ini racun buat hati. Ancaman soal sombong ini serius banget loh. Nabi mendefinisikan sombong itu cuma 2 hal, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi nggak peduli setinggi apapun sekolah kita, kalau itu malah bikin kita ngerendahin orang lain, artinya kita udah jatuh ke perangkap yang bahaya banget. Terus gimana dong obatnya buat rasa ujub atau perasaan, wah gue pinter banget ini? Jawabannya ada di pengingat yang satu ini. Akan selalu ada yang lebih tahu di atas kita, dan di puncak dari semuanya ada Allah yang maha mengetahui. Kesadaran ini kalau kita renungkan bisa langsung bikin kita rendah hati lagi. Dan ini analogi yang indah banget. Filosofi padi. Coba deh bayangin. Padi yang masih kosong, belum ada isinya, dia berdiri tegak, kaku, sombong. Tapi padi yang udah penuh, berisi, dia justru makin merunduk. Harusnya ilmu juga gitu, makin berisi, makin membuat kita rendah hati. Sekarang kita sampai di bagian akhir dari perjalanan kita. Tujuannya, yaitu untuk memahami bahwa ilmu itu bukan milik pribadi yang bisa kita pamerkan, tapi sebuah amanah.
sebuah titipan suci yang ada pertanggungjawabannya. Ini tanggung jawab yang berat banget ya. Menyembunyikan ilmu yang dibutuhkan orang lain, mau itu cara kerja yang lebih efisien di kantor atau info penting buat masyarakat, itu dianggap pelanggaran amanah yang besar. Ilmu itu diberikan untuk dibagi. Konsep ini keren banget. Sama kayak harta yang perlu kita bersihkan dengan zakat, ilmu juga perlu kita bersihkan dan syukuri dengan cara mengajarkannya. Berbagi ilmu itu cara kita membayar hak atas nikmat ilmu yang udah kita terima. Dan disinilah kita melihat warisan abadi dari ilmu. Dalam konsep amal jariah, ilmu bermanfaat yang kita ajarkan itu pahalanya bakal terus ngalir, nggak berhenti, bahkan lama setelah kita nggak ada di dunia ini. Ini tuh warisan terbaik yang bisa kita tinggalin. Nah, bagian penting dari sebuah amanah itu adalah kejujuran. Dan puncak dari kejujuran seorang yang berilmu adalah keberanian untuk bilang, saya tidak tahu, pas kita memang nggak tahu. Ini bukan tanda kelemahan loh, justru ini tanda kekuatan dan integritas yang luar biasa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inilah inti dari semuanya. Ilmu itu alat untuk melayani, untuk mempermudah yang sulit, dan untuk menerangi yang gelap. Bukan senjata buat pamer kekuasaan atau bikin orang lain merasa kecil. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Apakah ilmu yang kita punya selama ini cuma jadi mahkota, jadi hiasan di kepala kita buat dipamerin? Atau ilmu itu udah jadi pelayan, jadi tangan kita yang siap membantu dan melayani orang di sekitar kita? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing.